Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi buat kita semua dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Melalui program Bible and Coffee ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan dimanapun kita berada untuk ayo sama-sama kita memulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita orang-orang yang bersyukur karena hari-hari hidup kita terus dipenuhi dengan tuntunan arahan. Karena Alkitab katakan di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, saudaraku. Kita sulit untuk menjalani hari-hari ini kalau kita nggak ada tuntunan, nggak ada arahan. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga kita tidak berjalan dalam kegelapan, kita tidak tinggal dalam kegelapan, tetapi kita dituntun dalam terang Tuhan yang mengarahkan kita dalam seluruh kebenaran yang ada. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap kita yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk jadi berkat, ya kan, dengan membagikan renungan singkat yang saudara terima setiap hari. Jika saudara diberkati melalui program ini, bagikan kembali sehingga berkat yang kita terima tidak hanya berhenti di kita, melainkan ada banyak umat Tuhan juga turut boleh menerima berkat-berkat yang sama yang kita terima setiap hari, ya. Puji Tuhan. Kita berdoa, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Banyak hal yang kami hadapi hari-hari ini, tapi satu hal yang kami pegang bahwa kami tidak pernah ditinggalkan. Engkau yang memberikan kekuatan, Kau berikan kami kemampuan untuk tetap terus berdiri tegak di dalam jalan-jalan Tuhan. Itu sebabnya kami perlu tuntunan dan firman-Mu. Sampaikan Roh Kudus sesuatu bagi masing-masing kami umat-Mu. Kami buka hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya akan bagikan masih dalam Mazmur 119 di ayat yang ke-50 dari Mazmur 119. Pemazmur bilang seperti ini, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Saudara, apa yang menjadi penghiburan kita tatkala kita mengalami kesulitan? Uangmu kah? Anakmu kah? Cucumu kah yang menjadi penghiburanmu? Itu sifatnya sementara. Uang bisa habis, anak cucu bisa pergi meninggalkan kita. Tetapi pemazmur mengajarkan kepada setiap kita hari ini bahwa penghiburan kita dalam setiap kesusahan, dalam setiap sengsara kita, itu berada dalam janji Tuhan yang menghidupkan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang menghibur saya. Amin. Penghiburanmu itu yang menghidupkan aku. Jadi saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ayo biarlah hanya Tuhan yang menjadi satu-satunya tempat penghiburan kita. Karena ketika kita susah, ketika kita sengsara, ketika kita menderita, ketika kita hancur hati, hanya Tuhan yang masih tetap stay, ada di tengah-tengah hidup kita. Teman-teman kita mungkin sudah pergi meninggalkan kita, tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu ada, yakni Tuhan Yesus. Amin, saudara. Pemazmur mengingatkan kita hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, penghiburan kita dalam sengsara, penghiburan kita dalam kesusahan, penghiburan kita dalam penderitaan kita adalah janji Tuhan yang menghidupkan kita. Hal yang sama disampaikan di dalam Mazmur 94 ayat 19. Mengatakan, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, apabila stresku mulai meningkat, apabila tekanan hidupku mulai banyak, apabila orang-orang di sekelilingku mulai menjahati aku dan aku mulai terlalu terpikir setiap malamnya, pemazmur bilang, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Haleluya. Saudara, akhirnya kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa sumber penghiburan itu kita dapati hanya dari Tuhan. Karena penghiburan yang diadakan di dunia ini semua sifatnya semu, semua sifatnya sementara. Tetapi penghiburan yang berasal daripada Tuhan itu menghidupkan kita. Penghiburan kita yang berasal daripada Tuhan itu menyenangkan jiwa kita. Jiwa kita tuh terpuaskan gitu loh saudara. Ya, jiwa kita terpuaskan. Makanya Tuhan Yesus pernah menegur orang-orang kaya.
Tuhan Yesus pernah menegur orang-orang kaya di dalam Lukas pasal 6 ayat 24. Coba saudara lihat. Lukas 6 ayat 24 Tuhan Yesus bilang begini, tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Tuhan Yesus menegur orang kaya yang menjadikan kekayaan sebagai pusat penghiburannya. Kenapa? Karena ketika kekayaannya itu hilang, habislah penghiburannya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada setiap orang-orang kaya pada saat itu. Dan pada saat sekarang, ayo jangan letakkan tempat penghiburanmu di dalam kekayaanmu. Karena setiap kekayaan yang memang Tuhan titipkan bisa lenyap, bisa habis dan tidak selama-lamanya. Hari ini kita diingatkan firman Tuhan, kita diajarkan biarlah kita menjadikan setiap pribadi kita menjadikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya pribadi. Menjadi tempat penghiburan kita. Apapun yang hari-hari ini kita hadapi. Apapun yang hari-hari ini kita gumuli. Kita hanya dapat penghiburan ketika Yesus menghibur kita. Kita akan dapatkan kekuatan, kita akan dapatkan pengharapan, kita akan dapatkan sukacita tatkala kita datang sama Tuhan. Alkitab jelas mencatat orang yang datang kepadaku tidak akan pernah aku buang. Saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi pertanyaan yang setiap hari harus kita renungkan. Apakah yang menjadi tempat penghiburanku? Atau siapakah yang aku jadikan tempat penghiburanku ketika aku mengalami kesusahan? Ketika aku mengalami tekanan hidup? Ketika aku mengalami penderitaan, siapa yang aku jadikan tempat penghiburan? Apa, baik siapa maupun apa yang aku jadikan sebagai tempat penghiburan. Itu akan sangat menentukan kuat atau tidaknya kita menjalani hidup ini. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan secara khusus yang mengambil bagian merenungkan firman Tuhan dalam program Bible and Coffee ini. Jadikan Kristus sebagai satu-satunya pribadi yang sanggup menghibur kita di tengah-tengah kesusahan, karena penghiburan Kristus menghidupkan, penghiburan Kristus menenangkan jiwa kita, dan penghiburan yang memampukan kita untuk tetap terus berdiri tegak menghadapi setiap badai kehidupan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman-Mu. Hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan Engkaulah satu-satunya pribadi yang sanggup menghibur kami tatkala kami mengalami tekanan hidup. Engkau satu-satunya pribadi yang sanggup menghibur kami tatkala kami sedang diperhadapkan dengan badai kehidupan. Engkau satu-satunya pribadi yang memampukan kami untuk tetap terus berdiri tegak karena penghiburan-Mu. Itulah yang menyenangkan jiwa kami. Kami terpuaskan dengan penghiburan-Mu. Bapak hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kalau diantara mereka hari-hari ini tidak meletakkan Engkau sebagai sumber penghiburan, biar Roh Kudus jamah dalam nama Yesus. Ada pengalaman-pengalaman yang membuat anak-anak Tuhan menyadari bahwa Tuhan Engkaulah satu-satunya sumber, tempat penghiburan kami, tempat perteduhan kami. Sebab penghiburan dari Tuhan bersifat kekal, penghiburan dari Tuhan bersifat mengubahkan cara pandang kami, yang pada akhirnya kami mengerti bahwa apapun yang Tuhan izinkan untuk kami hadapi, kami dapat menghadapinya ketika kami mulai mencari Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai tempat penghiburan kami. Hamba berdoa juga buat yang sakit ya Bapa, jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan, lihat iman setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu, oleh bilur-bilur-Mu mereka yang sakit sudah dijamah dan sembuhkan Tuhan. Bahkan hamba berdoa dalam nama Yesus, mereka yang sedang mengalami keterikatan dilepaskan oleh firman-Mu yang berkuasa. Mereka yang sedang susah berbeban berat diberikan kelegaan dan penghiburan Tuhan menghidupkan mereka, menyenangkan jiwa, memuaskan jiwa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Saudaraku, jadikan Kristus Allah kita, Tuhan kita, satu-satunya pribadi yang menjadikan kita terhibur dalam setiap tekanan hidup, dalam setiap masalah hidup. Dialah yang dapat menghibur setiap kita. Kuasa yang menyertai kita.